1 Oktober 2019 adalah pelantikan anggota DPR dan DPD baru untuk periode 2019 hingga 2024 mendatang. Ini juga menandakan bahwa periode sebelumnya telah berakhir masa kerjanya menjadi wakil rakyat. Namun bagaimana tanggung jawab dan cara-cara yang akan ditempuh oleh wajah-wajah DPR baru? Terlebih setelah mosi tidak percaya sempat disematkan ke tubuh DPR. Apa yang akan dijanjikan, bagaimana strateginya, bagaimana memperbaikinya, kita akan saksikan dalam episode kali ini bersama saya Bagus Manisang. Arif ya namanya, Arif dari UHAMKA. Universitas Hamka ya? Universitas Muhammadiyah, Profesor Dr. Hamka. Sudah dari jam berapa di sini? Jadi kami bersama-sama tadi udah jalan dari kampus kami kira-kira jam 12 ya. Dan sampai sini jam 1 kurang lebih. Oke, kita ikuti terus bagaimana pergerakan mahasiswa yang sudah berkumpul sejauh ini di hari kedua ya, protes yang kalian sudah suarakan dan aspirasikan. Satu yang terasa sekali dari pada saat pukul 1, saya mau tanya Arif ya. Walaupun Arif datang sampainya pukul 2 ya, iya. Tapi pukul 1, pukul 13 itu ada kepastian bahwa RUU soal pemasyarakatan ditunda. Ya kan? Nah, ada beberapa lagi yang ditunda. Itu sudah cukup belum untuk teman-teman? Jadi pada hari ini bahwa kebetulan saya mewakili dari teman-teman UHAMKA dengan kampus-kampus lain, dengan presiden-presiden mahasiswa yang lain, bahwa kami bersepakat menyatakan mosi tidak percaya yang pada akhirnya kami menolak segala rangkaian rancangan undang-undang yang diprogres oleh legislatif. Karena kami pandang sejak kami aksi tanggal 19 kemarin, memang tidak ada progres yang menyatakan bahwa pada saat ini DPR sebagai perwakilan rakyat betul-betul mendengar apa aspirasi masyarakat yang dibawa oleh mahasiswa pada saat ini. Oke, Arif, tidak sedikit juga yang mendukung, tidak sedikit juga yang kritik. Saya katakan banyak juga yang mendukung, banyak juga yang mengkritik. Ada pertanyaan juga dari publik, ini sebenarnya mau demo yang mana sih? Oke, baik. Ada sebenarnya yang mau demo konsentrasi di mana sih? Kita punya undang-undang KPK yang sudah terjadi, yang bisa dijalankan, diterapkan. Kita punya RUU KUHP saat ini beberapa yang sudah ditunda. Di mana konsentrasinya mahasiswa? Semuanya mau ditolak atau bagaimana? Jadi awalnya memang kita mengarah pada undang-undang KPK dan KUHP. Lalu pada selanjutnya kita pada tanggal 19 itu kita ingin dipertemukan dengan DPR. Tapi pada akhirnya kita hanya dipertemukan sama Sekretaris Jenderal. Lalu Sekretaris Jenderal hanya menjawab dan memberikan janji yang sekedar normatif saja, yang pada akhirnya ketika kami temui lagi kemarin, justru anggota DPR tidak mengetahui apa hasil tuntutan kita pada saat aksi kita yang pertama tanggal 19. Ini menandakan bahwa tidak ada sinkronisasi antara pemangku di legislatif itu, Mbak. Ini menyatakan pada akhirnya kami mahasiswa Indonesia turun hari ini, Mbak. Oke, jadi akan di sini berada di sekitar gedung Dewan sampai pukul berapa dan untuk apa? Karena gini, kita tahu sudah ada beberapa ditunda. Ini ditunda ya, bukan dibatalkan. Ditunda. Bahasa tunda itu cukup nggak untuk Arif dan teman-teman yang sudah bertahan dari pagi bahkan siang juga? Seperti apa yang saya sampaikan tadi di awal, Mbak, bahwa kami mahasiswa Indonesia, dalam hal ini juga UHAMKA, menolak rancangan undang-undang. Sebelum itu dicabut semua, mahasiswa akan terus bergerak? Kurang lebih begitu, Mbak. Insya Allah kita akan coba konsolidasi lagi selanjutnya bahwa bagaimana pergerakan kita ke depan, bahwa ini tidaklah harus menjadi sesuatu yang sia-sia. Karena berjuta kali turun aksi, bagi kita satu langkah pasti. Baik, Arif terima kasih. Tetap jaga keselamatan bersama teman-teman. Kita lihat juga tahu aparat juga sudah beberapa kali ya memukul mundur teman-teman ini ke beberapa titik. Tapi masih ada ternyata di sini. Saya sudah lihat beberapa teman yang juga kembali, tapi juga masih banyak teman yang bertahan di sini. Kita akan temukan fakta berikut. Abang apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini nggak mau sentimental, tapi ini kan sudah detik-detik ya, Bang ya. Detik-detik nih, Abang menjadi wakil rakyat menjadi pimpinan DPR selama 5 tahun di periode ini ya, 2014-2019. Jadi pertanyaan juga ketika disematkanlah kata-kata yang tidak nyaman itu di tubuh DPR dengan kata-kata mosi tidak percaya. Kita tahu bukan yang pertama, tapi saat dikeluarkan oleh adik-adik mahasiswa itu terasanya menjadi kayak menggebu-gebu gitu. Ada mosi tidak percaya disematkan.
kepada DPR di detik-detik terakhir pengabdian Bang Fahri dan teman-teman? Memang perasaan masyarakat itu sering dia meluap, muncul dalam periode-periode yang tidak tertangkap oleh kita sebagai elit, tapi ditangkap oleh mahasiswa misalnya. Dan gejala itu harus dianggap sebagai sesuatu yang normal sebab dia sudah ada dan hadir. Kan saya pernah punya teori tentang 20 tahunan itu. Nah, saya merasa memang 20 tahunan ini ada yang nggak terjawab. Nah, itu terkait dengan arah baru itu gitu loh. Struktur negara agak gamang, linglung dia, limbung. Bagaimana menghadapi gejolak baru ini gitu loh. Dan leadership kelihatan lemah, tidak mampu mengelola peristiwa. Dan leadership itu hanya mengandalkan apa yang sudah ada secara rutin gitu. Abang, kita lihat kan Abang nih cukup perhatian juga nih. Kita tahu 2 periode terakhir DPR ya, katakan periode ini dan periode sebelumnya itu sudah disorot tajam dengan adanya era sosial media sosial. Kayak ini ada undang-undang kesepakatan presiden dan DPR kok nyuruh bikin perpu sama saja. Nah itu, kotoran di muka presiden dianggap mencela-mencela. Iya. Nah, jadi saya melihat bahwa ini memang nggak ada jawaban. Banyak kegelisahan ini yang belum ditangkap secara baik oleh negara. Nah, kalau dibiarkan, pemerintah nggak sanggup. Abang berarti memahami betul bagaimana suasana kebatinan adik-adik mahasiswa yang saat ini cuma hanya punya suara baris berbaris di depan gedung DPR, nggak punya kekuatan apa-apa lagi. Dan sekarang frustasi mereka. Itulah yang harus dijaga gitu. Karena itulah saya bilang, saya juga mungkin menyesali karena waktu itu saya memimpin saya memimpin sidang 7 agenda ya. Itu dari pagi sampai jam 4 lewat ya. Saya udah bilang ke teman-teman, saya akan ketemu sehabis sidang gitu. Tapi begitu habis sidang, kami konferensi pers sebentar, itu sudah pecah gitu. Tapi prinsipnya itu kita harus terbuka untuk berdialog begitu. Tapi jangan mentang-mentangan dan jangan pokok-pokokan gitu. Nah sekarang apalagi, ya kan, ini kan semua hasil dari demokrasi. Kenapa saya mendukung pengesahan RUU KUHP? Karena begitu RUU KUHP sah, RUU ITE-nya kita hentikan. Pasal-pasal karet itu harus tunduk kepada KUHP. Itu prinsipnya. Ini kan belum akan berakhir karena bahasa tunda itu dinanti juga. Tunda itu ujungnya apa sih gitu kan, Bang? Dan pasti akan sensitif. Nah, sekarang bolanya akan berpindah di Senin ya, kalau tidak salah ya. Ini di hari Senin akan berpindah kepada anggota-anggota yang baru. Bang Fahri yang akan kemudian meninggalkan ini dengan jejak-jejak perancangan undang-undang dan juga undang-undang KPK yang baru. Yakin nggak dengan baru saja disematkannya, mohon maaf, kata-kata mosi tidak percaya, lalu datang orang-orang baru yang mungkin nggak sedikit juga yang belum baca juga, Bang. Ya. Apa yang dilakukan DPR selama 5 tahun ini? Ya itu sekali lagi, itu kan agregasi. Anggota DPR itu kan adalah agregat dari suara rakyat. Orang yang datang mewakili rakyat. Dia akan diuji selama 5 tahun, performanya adalah apakah dia melayani rakyat atau tidak. Tapi kalau dia tidak bekerja untuk rakyat, ya rakyat akan mengatakan, kamu nggak kerja, saya nggak pilih kamu lagi. Sebenarnya kalau saya sih ya, beda antara dulu mendemo Pak Harto dengan mendemo rezim pasca Pak Harto. Itu. Rezim pasca Pak Harto, apalagi sekarang ya, dalam keadaan pelembagaan demokrasi yang sudah solid gitu ya. Tidak bisa lagi kita pokoknya gitu, harus ada dialog. Gitu. Harus ada take and give. Salah kalau orang mengatakan, oh demo itu kita hadang mobil supaya mobilnya itu jadi berita, kita bakar aja terus jadi berita. Enggak begitu. Demo itu ada tempat di mana di situ nanti kita ketemu dengan perwakilan kita, lalu kita dialog. Kita bisa menuntut sesuatu ke dia, kamu konstituen saya, kalau kamu nggak tekan ini saya nggak pilih kamu tahun depan. Gitu caranya demo itu. Kalau ada orang demo negara, berarti ada masalah, panggil menterinya. Panggil pemerintah, jelaskan ini kenapa orang demo. Tapi begitu bong orang bakar tol segala macam, kita susah kalau udah kayak gitu. Akal kita udah nggak masuk. Pesan pamungkas Bang Fahri terhadap yang terpilih sampai 2024, saya yakin nggak akan jadi tahun yang dingin. 2022-2024 ini akan semakin panas. Akan ada pergolakan, ya saya kira. Apa, ya. Karena itu saya membaca 60% katanya ini anggota baru ya. Ya ini mengesahkan. Lumayan mengganti generasi ya. Ya ini mengesahkan satu tesis bahwa masyarakat atau rakyat itu
pingin wakil yang baru, which is good, silakan. Tapi sekali Anda gagal menangkap aspirasi masyarakat itu, 5 tahun itu bermasalah. Nah, kalau DPR ini kan cuman di demo ini cuman bisa dibilang 2 minggu terakhir kan. 4 tahun, hampir 5 tahun itu kan nggak ada isu. Karena itulah ini sangat politis juga ya, kalau mau dibilang murni silakan juga. Tapi ini kan di demonya di akhir begitu. Tapi yang baru itu nanti, itu bisa di demo 5 tahun kalau dia nggak aspiratif. Dan mereka 60% orang-orang baru. 60% orang-orang baru. Orang-orang yang kompeten nggak? Saya lihat banyak anak-anak muda juga. Kompeten nggak, Bang? Ya udah waktu yang membuktikan. Nggak usah dijudge mereka, saya tidak maju lagi, bukan tidak dipilih, tapi saya tidak mengajukan diri, saya mengambil waktu untuk tujuan atau untuk kepentingan lain. Silahkan teman-teman generasi baru sibuk di parlemen ini, ya mudah-mudahan mereka bisa lebih baik dari yang sebelumnya. Bang Farid, terima kasih. Terima kasih. Semoga selalu sehat. Amin. Kita akan temukan fakta. Benar ya Pak ya, kita pinjamin. Oke, Hillary, pertama congratulations, selamat sudah menjadi anggota DPR termuda. Ya, nah kita mau ngobrol sedikit sama Hillary dulu nih. Hillary, satu, kamu usia berapa? 23 tahun Mei kemarin. Dan sekarang kamu sudah jadi wakil rakyat. Yang kamu lihat sekarang kamu udah di sini, persiapan untuk pelantikan esok hari. Saya mau tanya dulu dari benaknya Hillary apa? Percaya nggak percaya ada di sini atau bagaimana? Sebenarnya suatu kebanggaan yang luar biasa, boleh benar-benar jadi wakil rakyat yang mewakili perempuan dan pemuda, mewakili partai juga daerah, dan berdiri di sini itu bukan hal yang mudah. Sehingga benar-benar suatu kebahagiaan dan kebanggaan, walaupun waktu tadi perjalanan ke sini, saya melihat teman-teman mahasiswa ada banyak sekali yang demo. Ketemu di luar ya? Masih Iya, demo ketemu tadi di luar. Dan sehingga kami datang sempat dengan... berhenti juga? Nggak sempat berhenti, karena pengawalan kan sangat ketat ya tadi ya. Itu juga mengingatkan saya bahwa sebenarnya saya juga seorang mahasiswa. I supposed to be there. Aku juga seharusnya mungkin ada bersama dengan mereka menyuarakan suara rakyat, tapi kemudian aku diberikan kesempatan yang berbeda untuk membuat perubahan di negara ini dari dalam sistem. Sehingga menurut aku itulah yang menjadi beban juga ya, walaupun aku senang, tapi bebannya jauh lebih banyak. Di usia 23, kamu punya privilege, kamu punya keistimewaan dengan background orang tua yang juga ada di politik. Mau tidak mau itu jadi sebuah privilege buat kamu. Itu akan kamu, banyak orang yang akan makan, ya pasti mudah masuk ke politik, kamu punya background orang tua, bupati dan lain-lain, ini semua di politik. Apa yang bisa kamu katakan dari situ? Sebenarnya sekedar konfirmasi bahwa sebenarnya keluarga saya itu 10 tahun yang lalu ada di dunia politik. Dan tidak hanya hal yang baik yang tercipta juga dari sejarah mereka memimpin, tapi juga ada juga yang kontra dengan keputusan-keputusan yang kemarin. Sehingga tidak mudah untuk menggunakan koneksi politik orang tua untuk berjuang di DPR RI kemarin. Tapi satu hal yang benar kata Mbak, bahwa ini adalah privilege karena hidup di dunia perpolitikan sejak saya masih kecil membuat saya sangat familiar terhadap kehidupan di dunia politik dan membuat saya juga berani dan tidak khawatir. Bagi Hillary, apa bedanya kamu untuk menjadi satu pos kritik juga yang ada di gedung Dewan? Ya, memang ini terjadi juga karena mungkin ada kesulitan dari sistem pengaduan masyarakat antara mahasiswa dengan wakil rakyatnya sebagai penyambung lidahnya ya. Tetapi yang harus saya sampaikan adalah memang tidak mudah secara kenyataan bagi seorang anak usia 23 tahun, satu di antara 500 anggota DPR terpilih. Tapi dari kesempatan ini, dari privilege sebagai seorang anak muda, saya bisa meyakinkan mahasiswa-mahasiswa di luar sana bahwa kalian punya satu orang penyambung lidah yang akan mengeraskan suara mahasiswa di dalam parlemen. Dan mungkin tidak dengan tindakan-tindakan saya sendiri, tapi juga mungkin bisa dengan suatu gerakan yang kita buat bersama-sama, dengan mengundang para mahasiswa, stakeholder pendidikan untuk ikut terlibat dalam pembahasan-pembahasan regulasi nanti. Sehingga kedepannya tidak perlu ada kejadian-kejadian seperti ini, tidak perlu mungkin demonstrasi dilakukan sampai menimbulkan korban jiwa ya di beberapa daerah. Dan menurut saya mahasiswa tidak perlu khawatir karena kita sama-sama tahu bahwa idealisme adalah salah satu kualitas yang hanya dimiliki mungkin oleh anak muda dan lebih mudah untuk dimiliki oleh anak muda. Sehingga saya ada di sini untuk memastikan mereka mendapatkan itu. Satu modal idealisme. Tapi perlu Hillary tahu juga, ini adalah otokritik aja ya Hillary. Satu peluru idealisme dibawa kepada gedung Dewan. Kita tahu ada 500 sekian kepala di sini. Hillary wanita satu, lalu kemudian muda, akan dengan mudah dilihat sebelah mata. Kita tahu bahwa perempuan masih ada di dalam level di mana harus membuktikan dulu baru dianggap, dibandingkan laki-laki yang punya potensi saja sudah dianggap. Oke, jadi kamu siap nggak dengan itu?
dan kamu bisa masukkan idealisme kamu katakan bahwa saya bisa mewakili mahasiswa-mahasiswa, teman-teman mahasiswa yang di situ, yang di depan, di luar, di mana-mana sekarang belum berhenti bersuara karena masih dalam ekspektasi tinggi ada perubahan yang ekstrim atau manuver yang hebat. Jadi memang menurut saya di zaman seperti sekarang kita tidak boleh lagi memikirkan yang nama gender dan usia, karena itu tidak akan berpengaruh banyak terhadap perkembangan Indonesia ya. Tapi yang satu hal yang saya anggap sebagai idealisme adalah di mana setiap keputusan itu harus berlandaskan pada NKRI, UUD 45, Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Selama 4 hal ini ada dan saya terus perjuangkan sebagai tolak ukur idealisme saya, seharusnya dari 500 orang ini tidak boleh ada yang komplain, karena itu merupakan suatu ideologi dan juga satu nilai-nilai dasar yang sudah dikristalkan di Indonesia sejak lama. Jadi menurut saya, tolong jangan pikirkan gender, jangan pikirkan usia, ayo kita pikirkan hal-hal yang lebih urgent, yang lebih krusial demi ya setidaknya memperbaiki keadaan dan polemik yang ada. Silakan mulai waktu, nggak apa-apa Ibu, silakan. Nggak apa-apa, silakan. Nah, jadi kita kasih first test ya, Hillary ya. First testnya adalah bahasa penundaan terhadap RKUHP, bahasa undang-undang KPK yang sudah disahkan. Bagaimana pendapat kamu soal itu? Kamu setuju atau tidak? Menurut saya sebenarnya ada banyak sekali cara untuk kita boleh misalnya melakukan upaya-upaya hukum tertentu, seperti misalnya melakukan judicial review, jadi sebenarnya hal seperti ini tidak urgent harus dilakukan protes dengan mungkin demo besar-besaran yang akhirnya menyebabkan korban jiwa dan lain sebagainya. Menurut saya sebagai mahasiswa kami diberikan kesempatan untuk mendapatkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi, sehingga seharusnya sebagai mahasiswa kita tahu bahwa yang namanya upaya hukum itu ada banyak jalurnya. Jadi menurut saya apapun urusan nanti soal pemerintah mau RUKUHP, mau penundaan atau mau bikin Perpu KPK, semuanya itu harus kita bahas bersama sesuai dengan apa yang nanti mungkin jadi kepentingan rakyat dan mungkin apa yang juga jadi pendapat para ahli. Dan selama proses waktu ini berjalan, yang paling penting adalah mahasiswa tolong jangan sebagai mahasiswa kita harus ingat bahwa jangan sampai kita ini bukannya merubah keadaan menjadi lebih baik, tapi malah membuat keadaan menjadi lebih berbahaya buat persatuan NKRI. Oke, kita doakan Hillary, kamu akan bisa bertahan secara mental juga di sini, karena tidak sedikit juga mungkin periode berikutnya yang beberapa dari mereka yang akhirnya mengundurkan diri, karena idealisme itu juga harus ya kita bisa bilang terkorbankan, terpotong dan lain-lain, itu yang kemudian menjadi satu harga mahal juga untuk perjuangan. Pasti Hillary sudah jauh juga perjalanan sampai ke kursi ini. Kita lihat mungkin Hillary saat ini belum tahu nih mau janji apa sama rakyat, tapi dari dapil yang juga kamu menangkan, semua suara itu mudah-mudahan menjadi sebuah cambuk semangat juga buat kamu. Kita lihat gitu ya. Ada satu pesan mungkin pada teman-teman mahasiswa atau sesama anggota DPR yang baru dan muda? Ya, memang benar teman-teman, saya selalu sampaikan di mana-mana bahwa ketika orang-orang baik tidak mau lagi terlibat dalam pemerintahan atau takut terlibat dalam dunia politik, maka sudah pasti orang-orang jahat yang akan duduk di sana. Sehingga ayo kita terlibat di dalam dunia politik, ayo kita suarakan apa yang menjadi pikiran dan ide-ide kita, tapi mari kita menganalisa sesuatu dan mengkritik sesuatu dengan membawakan solusi, dan harus dilandaskan kepada analisa yang objektif dan netral. Jangan sampai kita gampang terprovokasi hanya karena rendahnya citra DPR di periode lama, dan mari kita coba untuk memperjuangkan Indonesia yang lebih baik dengan cara-cara yang lebih beradab sesuai dengan kultur ketimuran kita Indonesia. Oke, terakhir, yakinkah bisa melunturkan kata mosi tidak percaya yang disematkan kepada DPR selama beberapa pekan ini? Percaya itu individual ya menurut saya. Silakan mahasiswa boleh percaya dan tidak percaya, tapi NKRI ini berdiri sesuai dengan aturan-aturan yang ada, sesuai dengan Undang-Undang Dasar, dan di dalamnya ada unsur DPR di dalam, ada unsur parlemen di dalam. Sehingga mosi tidak percaya ini sangat tidak tepat seharusnya menurut saya, karena itu tidak membawa perubahan. Anda boleh melakukan Anda boleh melakukan kegiatan-kegiatan yang tentunya suatu saat nanti akan diingat terus oleh generasi muda yang akan datang ya. Dan ya itu akan menjadi salah satu bagian dari upaya politik kita untuk mendapatkan wakil rakyat yang terbaik. Tapi untuk yang sekarang, hargailah wakil rakyat Anda, karena itu, dan hargailah penyambung lidah Anda, karena Anda ini, mahasiswa-mahasiswa ini juga kemarin sudah diberikan kesempatan untuk memilih. Oke, hargailah wakil rakyat Anda, seperti wakil rakyat Anda di periode berikutnya nanti akan menghargai aspirasi-aspirasi Anda. Dan memperjuangkan itu. Baik, Hillary terima kasih, sukses terus gitu ya. Mudah-mudahan tidak pantang mundur, apapun halang rintang di depannya. Kita lihat bagaimana nanti Hillary juga akan, kita lihat kancahnya seperti apa, dan tentunya anggota DPR yang sebagian besar kabarnya juga wajahnya baru.
Benar. Kita akan temuan fakta berikutnya. Harapannya kepada para wakil rakyat baru di periode berikutnya. Harapannya banyak sih, masih banyak aspirasi masyarakat kita yang belum terserap. Misalnya yang baru-baru ini, yang lagi marak ini pemberantasan korupsi. Oke. Ya, ini kan lagi marak betul-betul undang-undang KPK-nya, benar. Apa yang diharapkan dari undang-undang KPK, tetap diteruskan atau tetap diteruskan untuk pemberantasan korupsi. Halo Mbak, namanya siapa? Saya Puput, Mbak. Oke, Mbak Puput, kita besok akan pelantikan anggota DPR yang baru. Dikatakan sebagian besar juga orang-orang baru nih. Nah, harapannya Mbak sebagai masyarakat apa terhadap mereka? Karena saya mewakil kalangan masyarakat aja ya Mbak ya. Menurut saya karena lagi pada lagi musim-musim demo juga ya Mbak ya, agak-agak sulit juga. Jadi untuk harapan kedepannya untuk meminimalisir keadaan atau masalah-masalah yang ada di masyarakat, lebih baik para pemimpin tuh turun ke lapangan langsung, terus cari turun ke lapangan kayak gimana. Masalah apa sih yang dirasakan Mbak Puput sebagai masyarakat? Kalau misalnya saya sendiri sih merasa aman-aman aja, cuman kan kita beda perasaan ya Mbak ya, belum tentu sama teman-teman yang lain juga sama perasaannya. Mungkin mereka sendiri merasa nggak aman karena mereka pikir wakil-wakil mereka tidak turun ke lapangan karena nggak bisa ngelihat kondisi di lapangan seperti apa. Jadi makanya mereka tuh banyak demo-demo kayak gitu. Baik, terima kasih ya Mbak Puput ya atas waktunya ya. Abang, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Kita ikuti ya, ini DPR setelah kemarin menunda, kita lihat banyak sekali diskusi publik juga. Memang benar, message-nya satu, mau edukasi. Yang dianggap DPR tuh rakyat nggak tahu. Sampai sekarang rakyat juga masih memberikan representasi rakyat kemarin dari teman-teman mahasiswa ya, sama aktivis, menyematkannya mosi tidak percaya. Nah pertanyaan saya Bang Fadli merasa nggak Bang, mosi tidak percaya itu bukan pertama kali nih masuk ke gedung DPR? Ya mungkin itu hal yang biasa dalam demokrasi ya. Ada satu tuntutan, ada labeling dan sebagainya. Namun ke depan saya kira harus ada juga dialog untuk melihat apakah ini tidak salah alamat gitu ya. Harusnya yang di mosi tidak percaya itu siapa? Karena undang-undang itu bukan dibuat hanya oleh DPR. Ini banyak masyarakat tidak tahu. Seolah-olah undang-undang itu hanya kerjanya DPR. Tapi kan pemerintah hanya 50%. 50% adalah pemerintah. Bahkan pemerintah lebih kuat. Dalam sistem presidensil, semuanya ada di tangan presiden. Bahkan presiden bisa mengeluarkan perpu yang memveto undang-undang itu. Jadi bola di tangan presiden, bukan di tangan DPR. Tapi kenapa apalagi kemudian presiden mempunyai perwakilan partai-partai yang memang pro kepada pemerintah di sini. Dan itu jumlahnya mayoritas. Dan yang mengusulkan juga partai-partai pemerintah. Kita tahu, kita sadari pada saat paripurna undang-undang KPK juga, Gerindra nih ya, Bang Fadli kan juga setuju, tapi ada catatan. Iya, saya kira cukup banyak catatannya gitu ya. Tapi akhirnya setuju, tidak walk out. Iya, karena ada beberapa hal kan memang kita memerlukan sebuah evaluasi. Persoalan juga adalah timing. Nah, tapi semua itu yang mengusulkan sebenarnya adalah dari fraksi pemerintah. Bahasa tunda ini kan hanya hitungan hari. Nah bahasa tunda ini disepakati nggak sih sama 560 anggota DPR? Loh, kan di DPR ini tidak mau pimpinan DPR itu juga bukan bos-bosnya dari anggota DPR. Itu yang banyak orang salah. Kita adalah speaker. Ya, anggota DPR itu punya kedaulatan mutlak. Nah, yang memegang itu adalah kebijakan-kebijakan di fraksi sebenarnya. Nah, fraksinya kemana? Kemudian mayoritas berkumpul di mana? Berpihak pada siapa? Itu yang terjadi di DPR ini. Jadi kalau ke depan pun menurut saya, kalau nanti fraksi-fraksi pendukung pemerintah yang menjadi mayoritas ya tentu tinggal mereka ibaratnya oper-oper bola saja gitu. Bang Fadli kan akan terus melaju. Saya terpilih menjadi anggota DPR. Ya kita lihat. Nih kan terus melaju walaupun konfigurasi pimpinan nanti. Ya kita nggak tahu. Pokoknya nanti. Tentu ya saya kira saya sih tetap akan berpihak kepada rakyat. Terus melaju iya. Nah, datanglah kemudian daerah-daerah baru, angin-angin baru nih, kemudian baru datang sini. Optimis nggak dengan, mohon maaf juga nih Bang Fadli, konfigurasinya kan berat sebelah nih. Ya, kita lihat lah. Nah, mau suara apa yang bisa dihasilkan, warna apa yang bisa dihasilkan dengan konfigurasi yang sudah semuanya ke pemerintah? Ya kita harus memberikan chance, kesempatan. Pemandangan paripurna undang-undang KPK yang pada saat disahkan itu yang akan kita lihat terus. Setuju bisa jadi, catatan, bisa jadi begitu. Karena kami kan minoritas. Gerindra kan minoritas. Mau menolak berapa kali kita walk out di dalam masa persidangan
termasuk pengambilan keputusan tentang undang-undang, undang-undang pemilu, undang-undang pilkada, dan lain-lain, termasuk ormas. Itu walkout semua ya? Walkout semua. Ya, karena namanya kita ini politik, ya perjuangan politik adalah seperti itu. Mayoritas yang menentukan. Puas nggak Bang Fadli dengan seperti itu? Ya tidak puas lah. Nah, kalau 5 tahun sudah bisa diprediksi kayak gitu iramanya. Ya tapi kalau bisa? tidak puas, apakah artinya kita berhenti? Oke. Saya kira kita harus berjuang terus. Oke. Pesan nih Bang Fadli, pesan buat formasi baru anggota DPR. Saya nggak tahu, ini banyak sekali nama-nama juga yang baru. Banyak artis juga yang masuk, Bang. Yang saya nggak tahu juga background-nya untuk menjadi wakil rakyat seperti apa. Bang Fadli bisa optimis dengan posisi itu? Saya kira wakil rakyat itu bukan sebuah pekerjaan, tapi sebuah mission. Mission untuk kepentingan rakyat. Kalau di sini dianggap menjadi pekerjaan, menurut saya nggak akan meninggalkan legacy apa-apa. Apa sih list yang bisa dijadikan, coba kalau Abang katakan legacy, apa yang menjadi legacy? Yang sangat deserve dikatakan legacy dari DPR? Ya banyak ya. Misalnya undang-undang. Oke. Pengawasan terhadap pemerintah supaya dia tidak menjadi otoritarian. Karena kalau tidak ada check and balance pasti demokrasi kita hancur. Berhasil nggak? Sejauh ini saya kira ada keberhasilan itu dalam soal check and balance. Tapi kalau tidak di stop, tidak dihambat, tidak kita kritik, mungkin sudah jadi kemarin-kemarin. Oke. Gitu ya. Bang Fadli terima kasih. Terima kasih. Sudah berbagi dengan fakta. Terima kasih. Kita akan lihat bagaimana wajah-wajah baru nih, bukan hanya penerusnya Bang Fadli juga ya, tapi juga akan bekerja lagi dengan Bang Fadli karena Bang Fadli sudah terpilih lagi ya dan melaju terus jadi anggota DPR periode 2019-2024. Kita lihat Bang janjinya dan kita nantikan ya. Insya Allah. Kita akan temukan fakta berikutnya. Abang, sedikit ya, kita ngobrol sedikit ya. 10 menit ya? Iya boleh 10 menit. Di atas saya boleh? Di sini boleh sedikit mungkin Bang. Oke Bang Arteria, kita dengar ini kan salah satu caranya DPR untuk kemudian mengedukasi publik quote unquote. Saya dengar dari awal, dari semua isu mosi tidak percaya yang sudah dialamatkan ke DPR, Abang masih menaruh keyakinan tinggi bahwa wajah baru DPR akan menutupi semua kekurangan-kekurangan yang coba diperbaiki. DPR adalah institusi yang paling konsisten dan menjadi benteng yang terakhir untuk memperjuangkan kepentingan-kepentingan rakyat. Nah ini saya lebih mengajak semua pihak untuk lebih bisa membangun dialektika kebangsaan yang sehat. Kami nggak apa-apa dikoreksi, tapi kalau kita dicaci maki, kemudian kita dijadikan pesakitan, seolah-olah harus bertanggung jawab dengan perbuatan-perbuatan yang nggak pernah kami lakukan. Ya dikatakan kita buat undang-undang politik transaksional, dikatakan DPR-nya malas, DPR-nya tidur. Coba lihatlah, sedih sekali. Bayangkan teman-teman hanya di Republik inilah ya yang presidennya bisa dibully sedetik sekali. Siapa sih yang politik transaksional, siapa sih yang tidur, siapa sih yang malas? Abang nggak tidur, abang nggak malas, abang nggak politik transaksional. Tapi kan 550 sekian lain bagaimana? Itu kan dipertanyakan. Kita nggak sedikit juga Bang Arteria temu meme-meme dari sosial media yang memotret anggota DPR tidur dan lain-lain. Mohon maaf, itu sebenarnya tidak etis. Tapi itu yang menjadi sebuah bukti di zaman era post-truth ini. Kita nggak menutup mata bahwa DPR ini harus kita benahi. Kami sedang membuat tim namanya tim reformasi parlemen. Bagaimana parlemen itu tidak hanya kuat, tidak hanya bisa legitimate, tapi parlemen itu menjadi bagian dari kekuasaannya rakyat. Penyematan yang mungkin tidak enak didengar oleh Bang Arteria dan teman-teman di DPR sebagai wakil rakyat, mosi tidak percaya kepada DPR dan menunda seakan-akan angin surga begitu ya bagi para pendemo, bagi teman-teman mahasiswa, adik-adik mahasiswa dan aktivis dan lain-lain sampai katakan Oktober awal atau ini seperti nggak sedikit juga Bang yang bilang bahwa ini kasih PR banget nih buat anggota DPR yang baru. Oh saya nggak melihatnya begitu. Pertama ada beberapa hal. Kita apresiasi aksi mahasiswa. Saya tidak mengatakan bahwa aksi mahasiswa itu kontraproduktif. Saya katakan selalu produktif. Oleh karenanya mahasiswa nih yang demo-demo ini tanpa mereka sadarin kita kawal, kita lindungi, kita pantau betul kenyamanannya mereka untuk berunjuk rasa. Ya, artinya kita juga coba meyakinkan semua pihak bahwa kami ini memang betul-betul wakilmu ya. Kalian ini adalah rakyat kita yang pastinya kami ayomi, kami cermati keinginannya masing-masing. Terkait dengan kehadiran wajah-wajah baru ya seolah-olah dibebani dengan pekerjaan rumah sebelumnya. DPR ini kan selaku institusi ya. Di DPR itu punya yang namanya fraksi-fraksi. Ya. Kerja-kerja DPR itu ada di Balik, kemudian ada juga di komisi. Semuanya itu akan terdistribusi oleh pasukan-pasukan masing-masing fraksi yang ada di DPR. Nah,
kebetulan kalau kami di Komisi 3 ini kan kita dari 50-an orang, 34-nya jadi lagi. Nah, mudah-mudahan ya konfigurasi politiknya tidak jauh berbeda. Utamanya lagi ketua umum partainya nggak jauh berbeda, sama semua. Tapi kualitasnya Utamanya yang lagi berbeda, presidennya sama semua. Kualitasnya yang harus berbeda. Kualitas DPR wajib hukumnya untuk perbaikan. Saya yakin kehadiran teman-teman ini darah segar, dan saya yakin juga teman-teman ya rakyat Indonesia, terutama pemirsa TV One harus optimis ya, dan dukung kami terus. Karena apa? Dari sejak awal kita berangkat ke rumah ini nggak ada pikiran lain selain mengabdi dan berbuat baik. Kalau saya pribadi, kita pengen buat legacy kebangsaan. Ya, legacy kebangsaan agar bisa dikenang sama anak cucu. Jadi jauh ya kalau kita pikiran untuk membela kepentingan atau kelompok tertentu. Kita lihat bagaimana kerja keras Bang Arteria dan teman-teman untuk melunturkan mosi tidak percaya yang kemarin disematkan ya Bang. Ya, mohon Terus doa. bekerja. Mosi tidak percaya kan bagian dari persepsi dan pendapat publik harus kita terima sebagai bahan introspeksi. Mudah-mudahan dengan masukan itu DPR bisa lebih aware lagi, bisa benahi dirinya semakin lebih baik lagi, bisa juga berdisiplin dalam bersikap, berbuat dan bertutur kata sehingga menjadi lembaga dan menjadi anggota yang lebih dipercaya oleh masyarakat. Bang Arteria terima kasih. Kita akan temukan fakta berikut. Baik. Baik ya Mas Burhan ya, ini kita masih konsentrasi sampai 30 September karena apa yang terjadi seminggu luar biasa, cukup melelahkan banyak pihak. Prihatin, ironi dan banyak sekali mungkin kerugian-kerugian hubungan-hubungan ya antara semua lintas komunitas. Nah, tapi yang saya lihat di sini Mas Burhan, kita sudah masuk kepada sebuah proses wakil-wakil rakyat baru. Singkatnya dengan quote-unquote mosi tidak percaya yang dibawa dalam aspirasi turun ke jalan, dialamatkan kepada Dewan Rakyat. Ada nggak masih optimisme dalam wakil rakyat yang baru ini untuk dilantik dan berjalan? Ya, ini memang satu ujian yang berat buat DPR secara khusus dan demokrasi secara umum. Karena bagaimanapun DPR representasi demokrasi. Jadi kalau kemudian DPR menjadi target utama dari serangkaian demonstrasi besar yang menghantam bangsa kita selama beberapa hari terakhir, tentu kita patut juga untuk simpati. Karena bagaimanapun kalau kepercayaan publik terhadap DPR terus-menerus menurun, bukan tidak mungkin dampaknya juga akan dirasakan bagi penurunan kepercayaan terhadap demokrasi. Nah, sepertinya memang saya menangkap baik pemerintah dengan DPR itu gagap menanggapi situasi sebelum pelantikan anggota DPR baru. Kegagapan itu muncul, satu, karena warisan periode 2014-2019 untuk menuntaskan target undang-undang yang harus disahkan. Saat yang sama, pemerintah, sebagian menteri-menterinya sudah tidak fokus, karena bukan tidak mungkin sebagian di antara mereka tidak dilantik lagi. Dan akibatnya ada kesan kejar setoran. Jadi kalau kita cek mosi tidak percaya, kenapa dialamatkan ke DPR dan kemudian imbasnya ke pemerintahan Jokowi, itu karena bagaimanapun dari sisi filosofi, itu DPR representasi dari rakyat. Jadi kalau kemudian DPR tidak menjalankan tugasnya untuk menjaga mengawasi pemerintah, yang diketok pertama kali adalah DPR. Nah, masalahnya kemudian ketika revisi undang-undang maupun draft undang-undang yang belum dibahas tadi dikebut hasilnya dan melupakan aspek yang selama ini penting buat demokrasi. Dan sebagian pemerintah pintar, dia tunda karena sebagian itu adalah revisi inisiatif yang disampaikan oleh pemerintah. Jadi misalnya RUU-KUHP itu inisiatif pemerintah. Kemudian pertanahan itu yang beberapa pasal kontroversial. Ini itu satu juga pemerintah juga. Satu lagi adalah pemasyarakatan. Itu pemerintah ditarik dulu. Sementara DPR sepertinya tanda kutip agak kurang menduga manuver dari pemerintah. Makanya kemudian pemerintah seperti kira-kira bahasa komunikasi politiknya yang salah bukan saya loh ya. Meskipun mengebut, tadi kalau bahasanya Mas Burhan bisa dipinjam, kejar setorannya anggota DPR yang lalu 2014-2019 itu masih haknya mereka juga sebagai wakil rakyat. Tapi tentu dipertanyakan. Nah, akhirnya anggota DPR yang baru ini kan tidak punya pilihan, karena belum punya hak untuk melakukan apa yang dilakukan DPR yang lama begitu. Nah, bisa nggak sebuah manuver itu juga dibatalkan atau dirubah, atau anggota DPR terbaru yang terpilih ini yang baru-baru ini bisa mengubah keadaan, atau sangat tipis kemungkinan Mas Burhan?
Nah, tentu saja dalam konteks rezim pembuatan undang-undang yang melibatkan dua kamar, seperti di Indonesia, kamar eksekutif dengan kamar legislatif, itu kalau ada setiap pembahasan, baik yang datang dari inisiatif pemerintah atau DPR, itu harus diselesaikan, dibahas bersama. Nah, masalahnya adalah yang ditangkap dari spirit yang disampaikan oleh Pak Jokowi atau DPR adalah ketika ditunda, itu ada ruang untuk melakukan semacam diskursus publik. Jadi isu-isu tadi itu jangan buru-buru diketok palu, tapi diskusikan apa maunya publik, karena publik kan tidak tunggal. Dan ini nafas buat anggota DPR yang baru. Jadi menurut saya. Jadi kemarin peristiwa insiden kemarin juga blessing in disguise buat anggota DPR betul. yang baru dong. Jadi bagus buat anggota baru untuk menunjukkan bahwa mereka lebih aspiratif. Nah, ini kesempatan nih buat anggota DPR baru. Apakah mereka bagian dari rezim DPR lama yang suka menunda pembahasan terkait dengan rancangan legislasi, ataukah mereka punya spirit baru? Jujur nih ya, saya merasa dengan profil anggota DPR yang baru dan saat yang sama dengan rezim rezim yang relatif kita tahu gitu ya, tidak berubah dari sisi akuntabilitas partai politik dan fraksi, kemungkinan tidak banyak berubah. Kalangan public figure yang baru datang, yang kita juga nggak lihat sebelah mata, karena beberapa juga mereka juga makan banyak ilmu gitu ya. Bisa nggak mengubah, 1-2 orang mengubah 500 sekian lainnya? Saya tidak yakin. Menurut saya problemnya bukan problem individu caleg anggota DPR yang terpilih, tapi problem sistemik. Sistemik di sini adalah satu, karena pakai sistem proporsional terbuka, maka akuntabilitas caleg itu lebih kuat ketimbang akuntabilitas partai. Caleg merasa terpilih karena jasa mereka sendiri. Dan yang kedua, 1-2 orang yang mungkin punya semangat baik, idealisme yang baik, itu kalau sistemnya masih semacam ini, sulit untuk kita minta akuntabilitas itu menular kepada yang lain. Oke, artinya secara singkat Mas Burhan, mosi tidak percaya yang disuarakan turun ke jalan, begitu? Ini akan berlanjut dengan tidak usah turun ke jalan, tapi sudah di dalam hati rakyat gitu. Kalau DPR adalah mosi tidak percaya. Nah itu yang saya sedih gitu ya. Jadi sebenarnya ini peneliti sampai bisa sedih ya? Sedih juga, kan ada unsur harapan yang tidak sampai. Gitu ya. Ada harapan yang tidak sampai. Gitu. Jadi ketika publik mengarahkan mosi tidak percaya kepada DPR, 1 jari telunjuk mengarah kepada DPR, 4 jari yang lain menunjuk ke diri kita sendiri. Nah, pertanyaan utama buat saya sebagai peneliti adalah kenapa publik masih memilih anggota DPR yang tidak qualified, yang tidak punya komitmen tinggi buat mereka, dan sebagian besar pemilih kita memilih anggota DPR berdasarkan insentif material jangka pendek. Kalau kemudian kualitas anggota DPR menang melalui jalur semacam politik uang, ya, jual beli suara, apa yang kita bisa harapkan dari mereka? Mereka merasa kalaupun toh tidak perform sebagai anggota DPR menuntaskan agenda legislasi sesuai dengan kepentingan publik, toh mereka akan bisa mudah terpilih lagi dengan cara yang sama melakukan politik uang. Nah ini yang saya terus terang tidak terlalu yakin ada perubahan. Kita masih berharap tidak sesuram. Iya, saya mohon maaf apa yang tapi ini adalah faktanya. Mas Burhan langsung melakukan penelitian dan itu juga sudah disertasikan juga, artinya tidak bicara remeh-temeh, kita tidak bicara angin dan mengecat langit, tapi ini yang terjadi di lapangan. Memang sampai saat ini mosi tidak percaya itu mau tidak mau harus disematkan agar anggota-anggota DPR terbaru bisa membuktikan hasil kerja yang banyak apa semua revisi-revisi dan undang-undang yang seharusnya sudah diperbaiki dari hari pertama mereka menjabat sebagai wakil rakyat. Mas Burhan, terima kasih Mas. Sama-sama, Balgis. Kita akan temukan fakta berikutnya. Tantangan yang sudah pasti berat ada di pundak para anggota DPR berikutnya setelah pernyataan mosi tidak percaya disematkan oleh para mahasiswa dan juga elemen-elemen masyarakat lainnya dalam aksi di berbagai penjuru negeri ini. Kita berharap dan berdoa para wakil rakyat yang baru akan benar-benar menjadi wakilnya rakyat, bukan wakil dari kepentingan pribadi dan golongan sesaat. Saksikan terus fakta setiap hari Senin pukul 20 waktu Indonesia Barat bersama saya, Balkis Manisa.